Mari saudara, saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian untuk kita memulaikan ibadah kita pada saat pagi hari ini. Oleh karena kemurahan Tuhan, kita nyanyikan pujian ini dengan kesungguhan hati, dengan perenungan yang mendalam, bahwa benar-benar hanya karena kemurahan Tuhan kita masih ada hingga sampai saat ini. Kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Sekali lagi, oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Kami sembah, kami puji, kami agungkan Engkau Tuhan. Karena kemurahan-Mu kami masih ada hingga sampai hari ini. Karena kebaikan-Mu kami menjalani hidup di minggu-minggu yang lalu, di hari-hari yang lalu. Kami alami kemenangan, kami alami kesembuhan, kami alami perlindungan, kami alami jalan keluar. Karena kemurahan-Mu sempurna bagi kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami yang sudah hadir dalam rumah-Mu ini, kami mau bersiap untuk memberikan ibadah yang terbaik, memuji menyembah-Mu, menyediakan tanah hati yang terbaik untuk diisi dengan kebenaran firman. Sertai jemaat-Mu yang lain yang masih dalam perjalanan, boleh tiba di tempat ini dengan selamat, mempermuliakan-Mu bersama-sama dengan kami semuanya. Kami buka ibadah pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami semuanya. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Saya serahkan kepada Ibu Ria untuk memimpin dalam puji-pujian. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan. Haleluya. Setelah beberapa bulan kita tidak berjumpa, akhirnya di minggu ini kita boleh berkumpul, berjumpa satu dengan yang lain, semuanya karena kemurahan Tuhan. Amin. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian, kita bertemu lagi untuk memuji Tuhan.
kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita persiapkan hati kita. Biarlah firman Tuhan yang sebentar akan ditaburkan dapat bertumbuh, tertanam, berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Haleluya. Inilah hidup kami Tuhan. Oh Yesus, haleluya Tuhan. Yesus, Yesus, haleluya Yesus.
lagi kami menikmati berkat kemurahan Tuhan yang luar biasa. Di rumah Tuhan kami boleh berkumpul bersukacita, membawa persembahan pujian kami Tuhan, membawa hidup kami Tuhan dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terlebih kami bersyukur jika saat ini Tuhan izinkan kami sekali lagi untuk kami menikmati firman Tuhan yang luar biasa, firman Tuhan yang menguatkan kami, firman Tuhan yang menegur, memperbaharui kami, Tuhan, firman Tuhan yang mengubah kami Tuhan, firman Tuhan yang menghibur kami, firman Tuhan yang senantiasa menolong kami untuk melalui hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya hamba Tuhan yang Tuhan percayakan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, Tuhan sudah perlengkapi dengan luar biasa, sehingga apa yang akan diucapkan oleh lidah bibir hamba-Mu itu merupakan isi hati Tuhan buat kami semuanya, memperbaharui kami Tuhan, sehingga kami semakin indah, semakin serupa dengan gambaran anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami buka hati kami Tuhan, kami mau duduk diam, karena kami percaya Roh Kudus beracara bekerja dari pribadi kami Tuhan, memberi kami kemampuan, memberi kami pemahaman Tuhan, sehingga kami dapat mendengar firman Tuhan, menanam dalam hati kami, bertumbuh untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami siap mendengar firman Tuhan dengan penuh ucapan syukur yang melimpah, di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita sudah memberikan pujian penyembahan yang terbaik, dan saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bertepatan dengan minggu pertama dan kemudian kita ada di dalam perjamuan Tuhan atau perjamuan kudus, maka tema firman Tuhan adalah Yesus rela alami apa saja demi saya dan saudara. Sekali lagi, Yesus rela alami apa saja demi saya dan saudara. Saya baca Markus pasal 15 ayat 1 sampai ayat yang kelima terlebih dahulu. Demikian firman Tuhan. Markus 15 ayat 1 sampai ayat 5. Pagi-pagi benar, imam-imam kepala bersama tua-tua dan ahli-ahli Taurat dan seluruh mahkamah agama sudah bulat mupakatnya. Mereka membelenggu Yesus, selalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus. Pilatus bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Lalu imam-imam kepala mengajukan banyak tuduhan terhadap dia. Pilatus bertanya pula kepadanya, katanya, "Tidakkah engkau memberi jawab? Lihatlah betapa banyaknya tuduhan mereka terhadap engkau." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya lagi, sehingga Pilatus merasa heran. Saudara, Yesus Kristus dibelenggu seperti penjahat. Yesus Kristus dibawa ke Pilatus, lalu kemudian mendapatkan banyak tuduhan. Dia tidak menjawab, dia tidak membela diri, dia tidak berusaha untuk melepaskan dari belenggu. Padahal kalau Yesus mau melakukan kecil, saudara. Peristiwa sebelumnya ada tentara Romawi yang putus telinganya karena sabetan pedang dari Petrus. Dengan mudah Yesus menyembuhkan, menempelkan kembali. Kecil bagi Yesus untuk mencopot belenggu.
tetapi dia rela dibelenggu, dia rela tidak memberontak demi saya dan saudara. Dia mengalami atau menerima banyak tuduhan. Kecil bagi dia untuk menjawab tuduhan-tuduhan palsu itu. Kecil bagi Yesus untuk membela dirinya. Hikmatnya luar biasa. Sekali Yesus memberi jawab, semua pasti terdiam. Karena hikmatnya luar biasa. Berapa kali Yesus dijebak dengan pertanyaan-pertanyaan jebakan, kecil bagi Yesus untuk bisa lolos dari jebakan. Tetapi pada waktu itu Yesus tidak mau membela diri, Yesus tidak mau memberi jawab, Yesus tidak mau menggunakan hikmatnya, karena Yesus sedang memposisikan dirinya seperti saya dan saudara. Harusnya yang dibelenggu itu kita. Harusnya yang diperhadapkan kepada pengadilan itu kita. Tetapi Yesus yang harus berhadapan dengan pengadilan. Pada waktu itu Pilatus merupakan perwakilan kerajaan Roma. Pilatus yang punya kewenangan untuk mengadili. Kenapa Yesus diam saja, dibelenggu dan diberi banyak tuduhan? Karena Yesus sedang memposisikan dirinya seperti saya dan saudara. Dia sedang mengambil status kita. Kita yang tersangka, kita yang terdakwa, diambil statusnya oleh Yesus. Kita yang harusnya dibelenggu, kita yang harusnya terima banyak tuduhan. Tetapi Yesuslah yang mengambil semuanya itu. Secara psikologi kejiwaan pasti ada rasa gak terima. Loh, saya gak salah, mencuri tidak, menipu tidak. Malah Yesus banyak berbuat baik, Yesus banyak menolong orang. Tetapi orang-orang pada waktu itu sebagian besar berkata, salibkan dia, salibkan dia. Bahkan kemungkinan ada banyak orang-orang yang sudah melihat perbuatan baik Yesus, tetapi berbalik arah pada waktu itu dan berkata, salibkan dia. Kenapa Yesus tidak membela diri? Kenapa Yesus cuma diam saja? Sampai Pilatus sang pengadil heran. Karena Yesus sedang mengambil status saya dan saudara. Sehingga kelak nanti kita tidak akan masuk ke pengadilan. Karena Yesus sudah ada di pengadilan. Kelak kita nggak terima tuduhan-tuduhan lagi. Karena tuduhan-tuduhan itu sudah diambil semuanya oleh Yesus. Jadi Yesus mau melakukan itu demi saya dan saudara. Memang betul waktu itu Petrus langsung emosi, saudara. Ini guru saya, orang baik, sering melakukan mujizat, orang benar, penipu tidak, pemabuk tidak, perampok tidak. Lah kok diikat, dibelenggu? Makanya Petrus langsung keluarin pedang, dia sabet. Dan ketika dia sembarang sabet, kupingnya salah satu tentara dari Romawi putus. Ya, dan pangkatnya tinggi itu ternyata, Malkus itu yang kupingnya putus. Karena Petrus melihat, loh ini gak salah. Lalu Yesus berkata, hei Petrus, sarungkan pedangmu. Gak usah membela diri. Biar saja aku ditangkap, karena aku sedang menggantikan posisi kalian. Manusia nantinya semua akan menghadap kepada pengadilan. Kitab Pengkhotbah berkata bahwa semua manusia nantinya akan menghadap kepada pengadilan. Kitab Pengkhotbah ditulis oleh Salomo kira-kira 900 tahun sebelum Yesus muncul. Tetapi begitu Yesus muncul, maka saya dan saudara yang percaya kepadanya benar masuk pengadilan, tetapi bukan pengadilan untuk masuk neraka. Saya dan saudara masuk ke pengadilan untuk terima mahkota, untuk terima upah, bukan untuk ditentukan masuk ke neraka. Karena pengadilan yang penentuan masuk ke hukuman sudah ditanggung oleh Yesus. Kita nanti tidak akan dibuka kitab-kitab kehidupan, lalu kita diberi tuduhan-tuduhan, tidak.
Karena tuduhan-tuduhan itu sudah ditanggung oleh Yesus. Loh, Yesus nggak salah. Itu saksi-saksi palsu semuanya. Tuduhan-tuduhan palsu. Betul, tetapi Yesus sedang memposisikan dirinya seperti kita. Sehingga tuduhan-tuduhan itu justru Yesus mengasihi orang-orang yang masih menuduh. Jadi kalau saya dan saudara misalnya dengar ada pihak-pihak yang menuduh Yesus itu penipu, Yesus itu penyesat, Yesus itu gak benar, kita luruskan, kita jawab, tapi gak usah dengan emosi. Karena Yesus sendiri juga diam saja dengan tuduhan-tuduhan itu. Kenapa? Karena Yesus juga mau menanggung dosa orang-orang yang menuduh dia. Orang-orang yang berdosa nantinya akan menghadap pengadilan dan terima banyak tuduhan. Tetapi tuduhan itu sudah ditanggung oleh Yesus. Saya lanjutkan lagi saudara, ayat yang ke-16, pasal 15 ayat 16. Kemudian serdadu-serdadu membawa Yesus ke dalam istana, yaitu gedung pengadilan, dan memanggil seluruh pasukan berkumpul. Mereka mengenakan jubah ungu kepadanya, menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya, katanya, "Salam hai Raja orang Yahudi." Mereka memukul kepalanya dengan bulu dan meludahinya dan berlutut menyembahnya. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah ungu itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Serdadu-serdadu ini membawa ke sebuah gedung, lalu di situ dipukul, ditinju, ya, dipukul dengan bulu, diludahi, lalu kemudian dikasih mahkota duri. Apa Yesus membantah? Apa Yesus membela diri? Apa Yesus berteriak minta tolong? Apa Yesus berkata aku nggak salah? Enggak, dia cuma diam saja. Makanya tema firman Tuhan tadi, Yesus rela alami apa saja demi saya dan saudara. Kita nantinya yang harus masuk ke gedung pengadilan tahta putih. Kita nantinya yang harus terima banyak tuduhan. Kita yang nantinya akan terima banyak teror ketika di pengadilan. Coba tanya orang-orang yang pernah ke pengadilan, rasanya deg-degan enggak? Ya. Saya pernah belajar psikologi. Salah satu penyebab stres adalah dipanggil aparat hukum. Entah dipanggil polisi, entah dipanggil aparat penegak hukum yang lain, itu bisa membuat orang stres. Itu ketika saya belajar psikologi. Salah satunya itu. Jadi ketika nanti saya dan saudara ada di pengadilan tahta putih, dikelilingi oleh banyak malaikat seperti serdadu-serdadu, takutnya minta ampun saudara. Itu belum dicemplungin ke neraka. Baru di pengadilan saja sudah ketakutan. Saya dan saudara gak akan alami itu, karena Yesus sudah ada di pengadilan untuk menerima segala olokan, hinaan, tuduhan, hukuman. Bahkan kalau kita baca terus cerita itu, akhirnya Yesus memikul kayu salib sampai ke Golgota dan kemudian dia dihukum mati di situ. Dia diam saja. Ada orang yang berkata begini, kalau engkau memang anak Allah turun dari salib, kecil bagi Yesus untuk turun dari salib. Kalau Yesus turun dari salib, semua menyembah Yesus, tetapi penebusan dosa gagal. Kalau Yesus turun dari salib, Yesus membuktikan kesaktiannya, Yesus membuktikan bahwa dia Tuhan, semua akan percaya kepadanya, tetapi semua tetap masuk neraka karena dosa-dosanya belum ada yang menanggung. Sudah berulang kali saya katakan, Allah itu suci, Allah itu kudus. Dia menuntut hukuman kepada manusia. Karena kesuciannya dia harus menghukum manusia. Lo semua menyembah Tuhan, harusnya jangan dihukum yang menyembah dia. Menyembah tetapi berdosa. Persis seperti orang-orang di perjanjian lama. Mereka membawa korban persembahan, mereka melakukan ibadah, hari-hari raya dilakukan semuanya, aturan-aturan Taurat dilakukan, tetapi dosa juga dilakukan. Gak bisa saudara. Dosa harus mendapatkan hukuman.
Makanya kalau Yesus turun dari salib, mereka semua menyembah Yesus, tetapi dosa-dosa mereka belum selesai. Dosa-dosa saya dan saudara belum selesai. Kekudusan Tuhan menuntut untuk menghukum manusia. Maka dari itu, kekudusannya menuntut menghukum manusia, tetapi kemahakasihannya menuntut untuk menyelamatkan manusia. Makanya dia nggak turun dari salib. Makanya ketika dipukul pakai tongkat, pakai bulu, ketika dikasih mahkota duri, ketika diludahi, dia nggak membantah, dia nggak membalas, dia nggak membela diri. Dia hanya diam saja. Kenapa? Karena kasihnya kepada saya dan saudara, supaya kita nanti nggak masuk pengadilan lagi, karena Yesus sudah menanggung semuanya. Jadi ketika kita berhadapan dengan roti dan anggur, ingat apa yang Yesus lakukan. Karena roti ini adalah tubuh Yesus yang dipersembahkan bagi kita. Anggur ini menunjuk kepada darah Yesus yang dicucurkan mulai dari kepala saudara. Bahkan sebelum itu dia dicambuk, dan kalau saudara tahu cambuknya itu aduh ngeri. Ya, ada mata pakunya, ada mata tombaknya di situ. Ketika cambuk itu ditarik, dagingnya pasti ikut. Darah sudah mengucur di situ. Belum dimahkotai duri, belum lagi di atas kayu salib, belum terakhir ditombak lambungnya. Habis sudah darahnya untuk saya dan saudara. Oleh karena itu kita patut bersyukur kepadanya. Oleh karena itu kuat-kuatlah iman kepadanya, karena hanya Dia yang menanggung dosa saya dan saudara. Dia menanggung dosa seluruh isi dunia yang mau percaya kepadanya. Oleh karena itu beritakan firman, saksikan Yesus Kristus dan perbuatannya. Perkara orang mau percaya, orang mau menerima itu bukan urusan kita. Ketika kita membagikan kasih Kristus, ketika kita membagikan kebenaran tentang Kristus, sebenarnya kita juga sedang membagikan kasih Tuhan kepada mereka semuanya. Yang penting saya dan saudara ini, kita tetap harus setia kepada Tuhan, rajin memberikan syukur kepada Tuhan, jalani hidup dengan optimis, karena segala dosa-dosa sudah diselesaikan oleh Yesus. Kita mau pulang ke rumah Bapa kapanpun juga siap saudara. Dan suatu kelak nanti ketika pengadilan tahta putih, Wahyu pasal 20 ayat 11 dan seterusnya dilaksanakan, kita tak ada di situ. Bahkan kita bersama dengan para malaikat ikut menghakimi malaikat-malaikat yang jatuh dalam dosa. Berbahagialah saya dan saudara yang ada di dalam Kristus, karena Kristus sudah menanggung semua rentetan perjalanan pengadilan hingga menuju kepada penghukuman di atas kayu salib. Padahal tidak ada salahnya. Dia tidak berdosa, tetapi dijadikan dosa. Saya dan saudara yang berdosa dibenarkan karena sudah ditanggung oleh Yesus di atas kayu salib. Firman Tuhan tidak saya perpanjangkan. Dari cerita ini saudara bisa baca dan saudara bisa merenungkan 10-15 menit saja. Kok iya ya, kok cuma diam saja ya? Yesus itu kan sakti, bisa meredakan angin ribut, bisa membangkitkan orang mati. Kenapa ketika dia mengalami rentetan jalannya pengadilan yang begitu keji, yang begitu menyakitkan, kok dia cuma diem saja? Kenapa dia rela untuk alami semuanya ini? Karena yang ada di pikiran Yesus adalah wajah-wajah saya dan saudara. Karena yang ada di pikiran Yesus adalah wajah-wajah muridnya. Karena yang ada di pikiran Yesus adalah wajah seluruh umat manusia. Dia ingin selamatkan semua manusia, makanya dia hanya berdiam diri. Dia tidak mau melawan, bahkan dia mati di atas kayu salib supaya orang-orang yang di dalam dia, yang percaya kepadanya, yang sudah masuk dalam ruang anugerah yang dikerjakan oleh Yesus, tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita doakan untuk anggota keluarga kita mungkin yang masih ada di luar. Kita doakan tetangga-tetangga kita. Pernahkah saudara doakan tetangga-tetangga saudara?
Pernahkah saudara doakan orang-orang yang sepertinya tidak suka kepada Tuhan Yesus, tidak suka kepada orang-orang Kristen? Pernahkah saudara berpikir untuk mendoakan mereka? Mari kita doakan, mari kita kasihi mereka, karena sesungguhnya yang ada di benak kepala Tuhan Yesus adalah wajah-wajah mereka juga. Paulus dulu penganiaya jemaat Kristen, namanya Saulus, tapi kemudian ditangkap oleh Yesus di tengah jalan, dan kemudian dia mendirikan banyak jemaat. Dia menulis 13 surat. Dia rasul Tuhan yang dipakai luar biasa. Jangan-jangan tetangga kita, lingkungan kita, orang-orang yang kita kenal mungkin sebagai pembenci Yesus Kristus, pembenci orang-orang Kristen, tapi jangan kita benci mereka. Kita doakan mereka. Ketika mereka itu ditangkap oleh Tuhan Yesus, gak bisa menghindar, saudara. Bahkan mereka nantinya akan menjadi pemberita-pemberita Yesus Kristus. Berbahagialah, karena semakin banyak orang yang diselamatkan dalam anugerah Tuhan. Firman Tuhan tidak saya perpanjangkan. Mari saya undang untuk Pak Budi dan Pak Gino. Ya, sementara menunggu Pak Gino masih di ruang sekolah minggu, saya undang Pak Budi untuk ke depan dan kita nyanyikan pujian Betapa Besar Kasih Pengampunan Tuhan. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan, tak kau pandang hina yang betapa besar
belum dilayani, kelompok dewasa yang sudah bisa berdiri supaya kita tahu. Oh iya, semua sudah dilayani. Pengampunan yang Kau beri pulihkanku, pengampunan yang Kau beri pulihkanku, pengampunan yang Kau beri pulihkanku. Kita angkat roti, dan ini menunjuk kepada tubuh Yesus. Kita dengarkan pembacaan firman. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Dalam nama Yesus kita makan. Kita selalu menyatu dengan tubuh Yesus, dan sempurnalah perjamuan Tuhan ini ketika sebentar kita akan minum anggur yang ada di cawan. Kita angkat dan kita dengarkan firman Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Dalam nama Yesus. Kami sangat bersyukur Tuhan. Kami adalah orang-orang yang sudah ada di dalam ruang anugerah. Karena perbuatanmu yang hebat itu, Engkau rela alami apa saja demi kami semua. Kami tidak bisa membalas kebaikan-Mu. Yang kami bisa lakukan adalah memuliakan-Mu, memberikan ibadah kepada-Mu, melayani Engkau, memberitakan Engkau, dan tetap percaya kepada-Mu. Keluarga besar kami, tangga lingkungan kami doakan supaya mereka juga boleh mengenal kasih-Mu. Mereka semua juga boleh mengalami kasih-Mu. Mereka juga boleh diselamatkan oleh anugerah-Mu. Sebagaimana Engkau sudah selamatkan kami, selamatkan keluarga kami, selamatkan orang-orang terdekat, orang-orang yang kami kasih, kenalan-kenalan kami, bahkan selamatkan orang-orang yang membenci Engkau. Karena sesungguhnya Engkau tetap mengasihi dia. Bahkan Engkau sangat mengasihi mereka yang membenci Engkau. Tak terbendung kasih-Mu, tidak bisa dihalangi oleh apapun juga kasih-Mu yang akan menembus batas-batas apapun. Semua manusia di dunia ini boleh mengalami kasih-Mu ya Tuhan. Kasih yang mengagumkan sepanjang masa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya oleh bilur-bilur-Mu segala sakit penyakit disembuhkan. Segala tanggungan kami Kau sudah pikul dan Kau ringankan, bahkan Kau selesaikan. Kami pulang dengan kemenangan-kemenangan yang dari Tuhan. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.